Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala 'ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa qawalibina inna Allah yadkhulu niyyatana fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kemarin belajar berapa bait syair di aqidah at-tauhid. At-tauhid ini sesuai aqidah al-asy'ariyah. Yang dengar di sini harus paham ini sesuai aqidah al-asy'ariyah. Berarti tidak ikut madhab as-salafiyah. Yang namanya di sini salafiyah. Juga di Yaman namanya juga salafiyah atau as-sunniyin, sunnah nama mereka. Ini madhab al-asy'ariyah yang paling banyak di dunia, madhab al-asy'ariyah. Ada 3 madhab. Tentang madhab tauhid itu ada 3. Ada al-asy'ariyah, ada al-maturidiyah, ada al-ahlul hadis. Ahlul hadis itu ambil lafaznya sudah. Itu artinya, itu maksudnya gini. Ini yang namanya ahlul hadis, itu yang sekarang mereka golongan salaf. Di sini namanya as-salafiyin. Oke. Ya, ini madhab itu bagaimana sah atau salah syekh? Ya, seperti madhab fiqh. Madhab fiqhiyah. Madhab fiqhiyah ada berapa? Ada 4. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi. Itu di ahkamul fiqh. Wa haram atau mubah atau mandub di dalam ibadah. Ini ahkamun atau di dalam i'tiqad, keyakinan atau percaya dan yakin. Ini juga ada 3 madhab. Madhabul asy'ariyah, saya yang di sini mengajar di sini sesuai madhab asy'ariyah. Berarti kalau ada yang dengar beberapa masalah dia beda atau sudah belajar tauhid tapi dengar ini beda, artinya ini saya ikut madhab asy'ariyah, madhabul asy'ariyah. Madhab al-asy'ariyah apa itu beda? Beda seperti fikih. Seperti madhab fikih. Madhab fikih apa beda? Semuanya dari Quran, dari hadis, tapi sesuai fahaman fulan. Asy'ariyah itu balik ke madhab al-Imam al-Asy'ari. Bukan Hashim Asy'ari yang di Indonesia, enggak. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu di abad yang kedua setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Di sini wa ba'du, dan setelah ketahuilah dengan yakin. Wa ba'du. Wa ba'du apa? Wa ba'du, kalau kita lihat ini sedikit atau saya mundur sedikit aja. Ya kasih. Tsumma salatu wassalamu, ya kan? Ini lihat sebelumnya. Abda'u bismillahi. Abda'u bismillah, saya mulai dengan nama Allah Ta'ala. Terus wa birrahimi daimil ihsani, thumma salatu, setelah bismillah dan alhamdulillah, as-salatu wassalam. As-salatu wassalamu tarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtada. Setelah baca bismillah dan alhamdulillah, juga salat salam atau serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, seharus kamu mengetahui apa? Wa ba'du fa'lam, wa ba'du fa'lam, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai 20 sifat, mempunyai 20 sifat wajib. Wa ba'du fa'lam, ini mungkin tauhid seperti saya tadi berat sedikit, jadi saya coba kasih yang paling rendah atau paling dekat kepada fahaman kita. Wa ba'du fa'lam, ba'du itu artinya setelah dan setelahnya. Setelah apa? Setelah salat, setelah salam, setelah baca bismillah yang di awal buku, fa'lam. Al-ilm, ilm itu mengetahui, ya kan? Al-ilmu. Wa ba'du fa'lam,
I'lam ay i'rif wa tayaqqan. I'lam. Itu al-ilm yang kemarin kita jelaskan. Al-ilm, adawatul ilm, al-hawasul khams. Adawat. Kita bisa mengetahui apapun di dalam beberapa atau 5 perkara. 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Mungkin perkara atau mungkin kita bilang di dalam beberapa macam. Satu yang pertama al-ilm al-ain. Kalau kita lihat, wah, tahu ini masalah benar atau ini walhasil ini seperti sekarang siang atau malam. Itu salah satu ilmu. Dari mana? Lewat mana? Lewat mana? Lewat mata. Oke. Yang kedua, as-sam'. Kamu buta, tapi ada yang bilang sama kamu, sekarang sudah masuk malam, ini sekarang jam 2 malam. Sudah, itu berarti tahu. Dari mana? Dari as-sam'. Itu namanya adawatul ilm, alat belajaran atau ilmu. As-sam' wal hawas al-khams, al-sam' wa al-ain, as-sam', al-ain, al-ain was-sam' wa asyam. Asyam itu cium, ini harumnya apa? Itu rasa apa bahasa Indonesia bilang apa bahasa Indonesia? Cium? Enggak, bukan cium. Ya Syekh, mencium. Mencium itu juga saya tahu bagaimana ini, bau atau tidak, bagus atau tidak. Itu salah satu ilmu, ya kan? Hasil ilmu dari situ, bisa dapat ilmu dari situ. Terus Syekh ini bagaimana masuk di sini? Sebentar. Terus al-sam wasyam wa al-dzauq. Al-dzauq itu rasanya manis atau tidak. Ini salah satu ilmu. Saya lihat ada di hadapan saya ada buah. Seperti kita datang ke siapapun beli buah. Tanya, ini manis atau tidak? Seperti biasa kita tanya sama nanas. Manis atau tidak? Dia bilang manis madu atau manis atau manis asam. Ya kan? Itu salah, ambil satu potong kecil. Ini berarti ini salah satu atau bisa dapat ilmu dari hasa itu. Bahasa Indonesia namanya rasa. Yang ketiga al-lams, yang terakhir kalimat al-lams. Lams itu pegang, taruh tangan bisa. Ini sekarang kita lihat orang yang buta, mereka bagaimana cara belajar? Mereka kasih mushaf yang di dalam tangan ini sampai dia hafal ini huruf ini huruf ini, bisa baca. Jadi namanya apa, Azizah? Namanya Quran Braille Syekh. Itu namanya Quran Braille. Tapi maksud saya ini sekarang yang 3 macam itu Lamas menyentuh, Syekh. Adawatul ilmi, Menyentuh. Adawatul ilmi ini 5, bisa 5. Al-basar, was-sam, wasyam, wal-dzauq, wal-ihsas, al-hawas al-khams, alatul ilmi. Iya Syekh, kalau di Indonesia namanya panca indera Syekh. Panca indera, oke. Wa ba'du fa'lam. Tapi kadang-kadang tidak pakai ini semuanya, tidak pakai. Ilmu itu kadang-kadang pakai kepala aja. Maksud imam di sini fa'lam, maksudnya itu bukan. Oke, wa ba'd ay i'rif wa tayaqqan. Itu yang yakin dan percaya sama yakin. Ayyuhal mukallaf 20 sifah wajibah wa ba'du fa'lam. Ada 20 sifat itu wajib kita harus belajar. Sifat Allah Ta'ala ada 20 wajib. Terus ya 20 aja? Enggak, sifatullah Ta'ala tidak bisa. Tapi ulama kasih biar kita gampang. Tentang sifat khusus Allah Ta'ala seperti yang nanti kita belajari. Oke. Wahdhar 'anit taqlid fayakun imanuka mukhtalifan. Ini jangan ikut. Itu untuk orang yang bisa belajar, bisa paham. Tapi orang awam sudah cukup saya ikut fulan, cukup. Orang yang sudah belajar, faham dalil, faham sunnah,
paham itu jangan kamu ikut fulan. Sampai faqauluhu ta'ala faqauluhu i'lam bima'na arif qawlihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Itu i'lam wa ba'du fa'lam ya Allah, bagaimana caranya? La ilaha illallah wa ba'du fa'lam أي لا تعرفونهم قال تعالى أي لا تعرفونهم الله يعرفهم فلذلك أتبع النظيم بوجوب المعرفة اعلم تهويله dengan yakin بوجوب المعرفة yakin bahwa Allah Ta'ala itu ma'rifatullah Ta'ala manusia beda tentang masalah ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Ta'ala itu beda manusia. Ada yang butuh seperti belajar seperti ini sedikit. Ada yang langsung seperti beberapa orang sahabat, bukan sahabat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka kasih contoh seperti fulan. Dia bilang kita sudah menyembah asnam itu batu. Tapi saya lagi fikir. Itu di buku tarikh, buku sejarah mereka kasih cerita. Lagi fikir, al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir. Kalau kita lewat ada kotor dari hayawan, kita bisa tahu, oh ini sapi, ini kambing, ini, ya kan? Dia bilang seperti itu sebelum Nabi datang. Bilang al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir. Atharul qadam yadullu ala al-masir. Kalau kita lewat di satu tempat ada bekas kaki orang, berarti ada orang lewat di sini. Fasama'un dzat abraj, ini ada berapa bintang di langit. Wa ardhun dzat fijaj, ada gunung, ada air, ada. Ini tidak mungkin tidak ada Tuhan. Harus ada yang cipta ini semuanya harus ada. Ada satu. Ini dia masih kafir. Masih di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia bisa tahu ada Tuhan. Siapa itu? Dia yang tidak paham siapa. Manusia seperti ini. Ada yang otomatis langsung dia rasa harus ada Tuhan yang mengurus hidup atau dunia ini semuanya. Itu beberapa orang yang setelah ketemu agama Islam dia bilang ini yang benar. Saya rasa ini yang benar. Tidak mungkin itu Tuhan kita ada yang dibunuh seperti mereka bilang Isa. Tuhan kita jadi 3 orang. Ini tidak mungkin. 3. Di sini sampai mereka kasih tahu Al-Imam Fakhrul Razi. Al-Imam Fakhrul Razi. Ini salah satu orang ulama yang luas, ilmunya luas sekali. Sampai mereka satu hari bilang, ayo awas, kasih jalan. Ada Syekh Fulan ini lewat. Dia punya 1000 dalil. 1000 dalil untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ada. Tuhan kita Allah ada. Ada perempuan, wah Allah Ta'ala mau sampai seperti itu. 1000 dalil. Tidak usah. Itu orang tersebut seperti tadi saya bilang. Ada beberapa orang dari hatinya bisa tahu, bisa kenal Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu yang namanya imanul awam. Dia mukmin, percaya. Tidak mau tahu seperti kita. Oh sifatnya apa? Tauhidul uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid. Sudah Allah Ta'ala satu. Ini tetap semuanya yang belajar ini. Al-Maturidiyah atau Al-Asy'ariyah atau Ashabul Hadis tetap mereka bilang Allah Ta'ala satu. Ilmu mereka itu yang berbeda itu bagaimana cara ayat Al-Quran dan hadis jelasnya tentang Allah Ta'ala. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah wa hina idhin yata'adda qala wa idha 'alima bima'na al-yaqin. Oke. Wa innama 'abbara bi'lam tanbihan lis-sam' ala anna ma yulqa ilayhi min al-qawli yalzam hifdh. Wa ba'du fa'lam, ini kayak harus kamu hafal yang saya kasih tahu. Biwujubil ma'rifah, wajib kamu kenal atau ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Ta'ala.
Apa itu? Jadi di sini ada berapa masalah yang harus kita paham, harus kita tahu bagaimana cara belajar itu. Masalah apa itu? Masalah taklid. Apa itu taklid? Siapa yang bisa kasih tahu? Aida Freda bahasa Arab melancar. Taklid apa itu taklid, Mbak Aida? Mengikuti. Mengikuti, artinya sama. Mengikuti. Taklid itu dia tidak mau cari hadis. Ini hadis bilang apa? Atau dalilnya dari mana? Saya sudah ikut fulan. Itu namanya taklid. Taklid. Fahuwa i'tiqad madmun qaul al-ghair wa fi'lihi wa taqririhi min ghair ma'rifat. Dia ikut yakin dan i'tiqad fulan. Enggak mau tahu dalilnya apa, atau saya enggak mau repot lagi, sudah cukup. Fulan bilang ini benar, saya ikut. Fulan bilang tidak, tidak. Itu yang namanya tadi saya bilang paling banyak di Indonesia ikut apa? Ikut Asy'ariyah. Paling banyak di Indonesia ikut madhab Asy'ariyah. Terus orang awam tidak perlu belajar lagi. Sudah ikut Asy'ariyah bilang gini sudah. Ini sedikit yang baru datang ke Indonesia setelah ini atau sebelum 30-20 tahun yang lalu baru mereka masuk ke sini. Kalau mau jujur, mulai dari kapan? Mulai dari 100 tahun yang lalu. Sebelumnya semuanya, seluruh ulama di dunia itu, di dunia yang di mana aja itu semuanya ahlu Asy'ariyah. Sedikit yang namanya ahlul hadis atau yang namanya salafiyah. Salafiyah itu baru 100 tahun yang mulai menyabar paling banyak. Dari kapan? Setelah Arab Saudi jadi raja. Arab Saudi itu ayah atau raja pertama Arab Saudi. Setelah dia jadi raja, bantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jadi Arab Saudi dua bagian. Satu untuk agama itu yang urusan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan temannya. I'tiqad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ikut salaf. Oke. Yang kedua itu urusan politik atau urusan pemerintah, itu urusan Abdul Aziz bin Saud atau Al Saud. Sudah. Jadi 100 tahun. Barusan ini dari waktu Muhammad bin Salman sudah terbisik. Semuanya urusan kita. Mau ikut, yang nggak mau masuk penjara. Kita lihat ada beberapa ulama di Arab Saudi sampai lebih dari 250 orang ulama atau doktor atau usul agama dia masukin. Karena mereka lihat kamu salah, dia nggak mau. Tidak. Dari salafi atau tidak salafi, yang penting kalau ada dalam ilmu agama bilang sama dia salah, dia salafi atau sufi atau asy'ari atau masuk penjara. Kenapa? Itu raja seperti itu. Allahu a'lam bimuradi. Oke, terus di sini ada 5 hukum, 5 atau berapa? 6 tentang orang yang berikuti orang. Saya belajar ilmu, bisa ambil dalil, faham ini benar atau tidak. Oke. Tapi yang kamu ini yang kalian di antara kita, kalian ini ada yang awam, tidak faham dalil, harus, karena kalau faham dalil harus cari dalil. Dalilnya betul atau tidak, sahih atau tidak. Jadi repot, saudara. Saya mau ikut Syekh Faisal aja. Mau ikut Syekh Fulan aja. Mau ikut Fulan. Oke. Kalau mau ikut, hukum imannya, yakin kamu tentang masalah itu bagaimana? Nah, ini yang pertama. Pertama, al-iktifa bit taqlid ma'al isyan. Cukup ikut Fulan, tapi kamu orang bermaksiat. Wah, kenapa bermaksiat? Enggak bermaksiat kalau in kana fihi ahliyatun nazar. Kalau dia bisa ambil ilmu hadis, ilmu dalil, bisa lihat ini hadis sahih, bisa lihat ini riwayatnya benar atau tidak, artinya benar atau tidak, sesuai bahasa Arab atau tidak. Itu kalau kamu tahu,
tapi masih ikut Syekh Faisal, kamu orang imanmu sahih benar, tapi kamu orang bermaksiat. Ya? Kapan? Kalau kamu bisa faham agama, bisa faham apa ilmu hadis, faham dalil, faham bahasa Arab semua. Tapi Syekh, saya orang awam, sudah orang awam, tidak tahu ini semuanya, mau ikut salah satu ulama, sudah cukup iman kamu sahih, juga tidak masuk di golongan orang maksiat. Mudah-mudahan jelas. Mereka dengar, nggak ada yang bilang ya atau nggak ada yang bilang tidak. Ya jelas ya. Oke, kalau ada yang bilang jelas, Allah jelas ya. Oke, cukup. Kalau ada yang bilang jelas, berarti saya lanjut. Kalau tidak, mungkin saya ulang lagi. Saya takut bahasa aja. Yang kedua, ada iktifa bihi. Ada pendapat dari beberapa ulama bilang tidak boleh kamu ikut siapapun. Kalau kamu ikut siapapun ini jadi kafir. Itu seperti contoh tadi. Kalau dia ahli ilmu, tapi enggak orang awam sudah masuk di golongan pertama, tidak masalah. Yang ketiga, al-iktifa bihi ma'al isyan mutlaqan. Ada yang bilang itu cukup imanmu sahih, tapi juga kamu orang bermaksiat. Faham atau tidak faham. Ini keras ya kan? Yang keempat, mengqallad al-Quran wa sunnah al-qat'iyah sahha imanuhu. Barang siapa ikut Al-Quran dan sunnah aja, enggak mau percaya, seperti sekarang ada beberapa orang menipu kita. Bilang saya ikut kitab sunnah aja. Ya oke, ikut kitab sunnah tapi sesuai fahaman siapa? Sesuai fahaman kamu sendiri. Ya mungkin saya bilang iya benar. Tapi kalau kamu bilang enggak, saya ikut Syekh Fulan, ya berarti saya dengar Syekh Fulan, berarti kamu ikut guru. Haram atau tidak, saya tadi bilang kalau ikut guru, kamu ikut guru, tapi apa namanya, kamu ahli ilmi, bisa faham ilmu agama itu semuanya, kamu tidak ikut orang maksiat, jadi orang bermaksiat. Tapi enggak, saya tidak bisa, sudah itu cukup tadi pertama kali. Oke, taklid al-kitab wa sunnah, dia ambil dalil, tapi paling banyak jadi salah. Dia bilang saya ambil dari Alkitab wa Sunnah. Oke, boleh. Saya mau kasih contoh. Ya, mau. Saya bilang tidak boleh seperti sekarang bicara di antara kita. Haram ziaratul kubur. Ini bid'ah ziaratul kubur. Sahih, ini betul. Hadisnya Rasulullah naha an ziyaratul kubur, dilarang pergi apa ke tempat makaman atau kuburan. Oke, betul, ini hadis sahih. Tapi kamu sudah tahu hadis yang lawannya atau tidak? Enggak, saya hafal hadis ini. Ya, itu sebabnya kita takut ikut Quran dan Sunnah, betul, tapi bentrok. Ada beberapa hadis yang namanya nasikh mansukh. Bagaimana itu? Hukumnya pertama, Rasulullah dilarang, tidak boleh wanita pergi ziarah kubur. Di dalam hadis, sampai orang Islam semuanya ikut. Yang Nabi Muhammad SAW kasih tahu sama mereka, tidak boleh sudah. Setelah iman mereka sudah yakin mereka jadi benar bagus, Rasulullah bilang, wah tadi kemarin saya dilarang pergi ke ziarah kubur, sekarang yang mau pergi silakan. Fa innaha tudzakirukum, sesungguh ziarah kubur itu bisa ingat kepada Allah Ta'ala atau hari akhirat. Nah, berarti tidak mungkin kamu ambil sunnah aja, harus paham sunnah semuanya. Paham sunnah semuanya. Kalau paham seluruh sunnah mungkin kita bilang sama kamu. Karena di Al-Quran bilang apa namanya ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat sedang apa lagi mabuk. Berarti oh ini boleh. Allah Ta'ala bilang jangan kita dekati salat waktu atau sedang mabuk. Tapi kalau saya contoh ini minum di awal malam setelah salat Isya sampai subuh, berarti salat subuh sudah selesai, aman, tidak mabuk lagi atau sudah sadar. Ya enggak, ini ayat ini sudah juga mansukh di ayat yang lain. Allah Ta'ala mengharamkan
minum keras, kamu sebelum salat atau setelahnya salat setiap waktu. Itu yang kita harus perhatian. Man qallada al-Quran was sunnah al-qat'iyyah, itu kali dia ikut Quran dan sunnah tapi yang yakin littiba' al-qat'i boleh. Wa man qallada ghaira dhalika lam yasah imanuhu li'adam amn al-khabar. Kalau dia ikut selain Al-Quran dan sunnah, ada yang bilang seperti itu. Kalau ada yang ikut selain Al-Quran dan sunnah, itu imannya tidak sah. Kata الخامس yang kelima al-iktifa bihi min ghairi isyan mutlaqan. Ada yang kelima bilang ini cukup kamu ikut fulan, juga tidak ikut apa namanya ini tidak jadi orang bermaksiat. Kenapa? Karena dia bilang asli tambahan ilmu dari mana, bagaimana, siapa yang kasih dalil ini, hukumnya apa, itu tambahan. Yang penting i'tiqad kamu selamat. As-sadis yang keenam, anna iman al-muqallid sahih wa yahrum alaihi an-nazar wa huwa mahmulun ala al-makhlut bil falsafah. Iman yang ikut orang, imannya itu bilang benar juga, tapi dia kasih mengharamkan dia syari dalil, syari apa hukum-hukum di dalam ahkam syariah. Bilang haram. Yang mana itu? Nazar, namanya nazar itu fikir. Oke. Tapi mereka bilang ini maksud mereka haram kalau dia ikut falsafat. Falsafat dalam bahasa Indonesia namanya falsafat, ya kan? Iya, Syekh. Filsafat. Filsafat itu haram kalau dia ikut imannya. Seperti ada beberapa ulama di dalam agama Islam, dia ikut falsafah, ikut sampai dia keluar dari agama Islam. Balik lagi, ada beberapa ulama tutup sama dia, bilang sama kamu, bicara kamu ini bla 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 sampai ini salah. Akhirnya hasilnya salah, harus kamu balik lagi. Dia balik lagi, tapi ikut falsafat lagi sampai keluar. Itu yang maksud ulama iman atau yakin orang berikuti benar, tapi haram kalau dia ikut falsafah seperti nasallallahu salamah wal afiyah. Itu namanya hukum apa? Al-muqallid. Kita ambil yang mana? Ambil yang pertama. Cukup, taklidnya cukup. Ma'al isyan. Jadi orang maksiat kapan itu? Kalau dia bisa. Kalau tidak, orang awam sudah tidak ada. Itu yang kita bisa ambil. Yang sisa itu tambahan. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Biwujubil ma'rifah. Harus kamu ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai 20 sifat. Min wajibin lillah. Itu wajib. Harus kita belajar, kita paham. 20 sifat. Sifat itu seperti kemarin saya jelaskan. Sifat walau nama sifat seperti sifat kita bilang fulan qadir. Allah Ta'ala qadir. Bukan saya bilang qadir, bisa. Artinya bisa. Tapi bisa saya sama bisa Allah Ta'ala beda. Bisa saya ada batas. Sesuai badan saya, kuat saya. Saya bisa angkat sampai berapa? Sampai 100, 200. Itu orang yang paling berat bisa sampai 500, ya kan? Oke, 500 kilo. Itu beda kudrah, yang namanya kudrah. Sama kudrah Allah Ta'ala, itu beda. Tapi ini nama, biar kita paham. Biar masuk akal kita, namanya kudrah. Kita bisa berat sampai berapa? Bisa hancur sampai mana? Bisa tidak tidur sampai mana? Bisa itu sampai mana? Ada batas. Tapi Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita lihat qudratullah Ta'ala di dalam 1 saat, 1 menit. Hancur itu gunung. Kalau kita lihat gunung itu namanya apa? Burkan. Itu yang keluar seperti api. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Burkan. Boleh lahar.
Itu lihat di dalam satu hari kemarin gunung itu bagaimana di dalam 1 jam sudah selesai hancur. Dalam 1 jam, 2 jam. Itu qudrah Allah Ta'ala, qudratullah Ta'ala. Kita lihat tsunami. Dalam 1 jam sudah habis. 1 kota, 2 kota. Ya. Bagaimana siksa Allah Ta'ala sama berapa kampung yang Allah Ta'ala disiksa sebelum kita Allah Ta'ala kasih cerita di Al-Quran. Qaryah kaum Lut. Itu kampung Nabi Lut. Itu angkat 1 kampung. Satu kota, mungkin bilang kota. Ada beberapa ulama, Jibril taruh sayapnya di bawah. Di bawah apa itu bahasa Indonesia? Di bawah kota itu angkat. Sampai mana? Sampai malaikat di langit pertama dengar suara ayam, suara kambing, suara yang di kota itu. Di situ apa bahasa Indonesia namanya apa? Kebalik atau jatuh. Itu mereka bilang salah satu sayap siapa itu? Sayap Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril di dalam riwayat dia punya 700 sayap. Satu sayap berarti di antara masyriq sama maghrib, timur ke barat, ini dari timur ke barat. Bukan timur barat Indonesia, timur barat dunia. La ilaha illallah. Itu satu dia punya 600. Dia taruh apa namanya ini atau masukin atau taruh ujung sayapnya di bawah kampung itu, naik atau angkat sampai dekat langit baru jatuh lagi atau lembah lagi. La ilaha. Itu namanya qudrah. Ini qudrah siapa? Bisa. Itu untuk Jibril. Bisa Allah Ta'ala, saya nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Qudrah Allah Ta'ala gimana itu? Itu yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa paham. Tapi terus ya, kenapa kita belajar ini? Ini kata biar kita paham. Mungkin fahaman kita jadi benar. Mungkin di akhirnya di hari kiamat, oh ini luar biasa. Kita waktu itu salah. Mungkin bisa. La ilaha illallah wa ba'du fa'alam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah fallahu mawjudun qadimun baqi. Itu sifat pertama al-wujud. Allahu mawjud. Allah Ta'ala ada. Itu sifat pertama. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli tauhid wa ahli al-yaqin wa razaqana husnal al-ma'rifah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaik. Ya, oke. Oke, sudah selesai. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Sudah cukup setengah jam. Itu namanya sabahul khair. Al-khair. Insyaallah ini ilmu yang baik dan kata di hari kita. Terus Syekh, hari ini sedikit ya karena tauhid harus kita sedikit biar paham.